Pemirsa, selamat datang di acara Bincang Das Rejoso, sebuah acara santai yang mengulas berbagai macam terkait dengan upaya kita bersama dalam pelestarian Das Rejoso di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita kedatangan narasumber Bapak Nana Prayitna Rahardian, biasa kita panggil Pak Nana. Selamat datang Pak Nana. Beliau pada tahun 2010 bersama lembaga swadaya masyarakat yang dipimpinnya, Rekonvasi Bumi, ini mendapatkan penghargaan luar biasa dari Presiden Republik Indonesia di bidang lingkungan, yaitu Kalpataru, terkait upaya-upaya beliau dalam melakukan proses pelestarian lingkungan di Das Cidanau, Provinsi Banten. Pak Nana, menurut Pak Nana, apa sih sebenarnya Das itu, Pak? Sehingga begitu penting buat kehidupan Bapak atau mungkin seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya itu, Pak. Silakan, Pak. Kenapa Das itu penting? Karena Das itu merupakan ruang bagi seluruh kegiatan manusia. Nah, Das itu sendiri kalau kita umpamakan seperti mangkok, di mana aliran air yang ada di pinggiran mangkok itu masuk ke dalam dan kemudian mengalir melalui sungai-sungai besar dan kecil ke arah laut. Nah, oleh karena itu kenapa Das penting untuk kita coba jaga, kita lestarikan, karena terkait dengan kualitas hidup kita. Kalau Das kita rusak, dipastikan kualitas hidup kita juga akan turun. Kenapa harus dikelola itu, Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa Das itu seperti mangkok, kemudian seluruh aktivitas manusia ada di dalam ruang yang kita namakan Das itu. Nah, agar kualitas hidup kita tetap baik, oleh karena itu Das itu harus kita kelola. Kita bisa bayangkan dari hulu sampai dengan hilir, ada begitu banyak persoalan akibat dari dampak manusia. Kalau kita biarkan, sudah dipastikan akan dampaknya akan sangat luas. Satu hal yang harus kita pahami bersama bahwa tidak ada satupun daratan yang tidak terbagi habis dalam ruang yang kita namakan Das atau daerah aliran sungai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh aktivitas manusia untuk hal apapun ruangnya itu adalah Das. Nah, oleh karena itu, kalau Das tidak kita kelola, dikhawatirkan akan menimbulkan degradasi yang itu tadi yang mengancam kehidupan kita sendiri. Nah, pengolahan itu yang harus kita lakukan secara bersama-sama dengan kesadaran bersama, dengan semangat yang sama, agar ruang yang terbatas itu, ruang yang sangat bagian penting dari pendukung hidup kita, bisa terus berfungsi sebagai daya dukung kehidupan kita bersama. Itu pentingnya kita mengelola Das. Nah, permasalahannya, Pak Nana, dalam pengelolaan Das ini yang sering dihadapi di Indonesia itu seperti apa sih, Pak Nana ya? Kemudian gimana caranya biar Das ini tetap terjaga? Nah, permasalahan mendasar yang ada dimanapun di Indonesia adalah kepedulian para pemangku kepentingan. Banyak masyarakat, bahkan pemerintah, hanya berpikir tentang mengeksploitasi berbagai sumber daya alam yang ada di Das. Sementara melestarikannya, merehabilitasinya biasanya hanya dilakukan oleh pemerintah dan segelintir orang yang peduli. Nah, itu persoalan-persoalan mendasar. Ada overeksploitasi, ada ketidakpedulian, ada berbagai hal yang menyebabkan degradasi Das itu terjadi dengan cepat. Oleh karena itu kemudian muncullah banjir, muncullah longsor. Itu persoalannya karena dilakukan penyebabnya oleh kita sendiri. Nah, terkait dengan hal itu, perlu dibangun kesadaran-kesadaran baru dalam pengolahan Das dari para pemangku kepentingan itu. Manajemen kolaborasi itu menjadi penting untuk kita mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada di daerah aliran sungai. Pemerintah punya konsep yang kuat, masyarakat, aktivis, LSM, private sector terlibat secara aktif dalam upaya-upaya, dalam aksi-aksi yang memang bisa meningkatkan, merehabilitasi kualitas Das yang ada di wilayah kita masing-masing. Kalau itu tidak kita lakukan secara bersama-sama, kita masih tetap egois, tidak memperhatikan kelestarian Das kita,
ya kita seperti menggali lubang kubur kita sendiri. Terima kasih Pak Nana atas kesempatannya berbincang dengan kami di acara Bincang Das Rejoso. Demikian pemirsa acara Bincang Das Rejoso. Semoga kita semua mendapatkan manfaat atas bincang santai ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.